Dokumen ini seharusnya nggak pernah bocor ke publik. Ini adalah laporan internal pemerintah AS dan isinya bakal merombak total cara kalian investasi kripto. Serius? Lupain semua analisa teknikal dan sentimen pasar yang pernah kalian dengar. Gimana kalau gue bilang, semua analis yang kalian dengerin itu salah total? Bahwa pemerintah Amerika, ya pemerintah, diam-diam udah milih siapa pemenangnya. Mereka udah bukan lagi penonton di pinggir lapangan, mereka pemain utama. Dan mereka main buat menang. Kita harus buang jauh-jauh pikiran kalau pemerintah itu cuma jadi wasit yang bikin aturan. Laporan rahasia ini nunjukin pergeseran besar, dari regulator menjadi akumulator. Mereka itu sekarang whale atau paus terbesar di pasar, yang bisa ngerakin harga cuma dengan satu keputusan. Lihat deh perubahan gila ini. Dulu, aset sitaan karya kasus Silk Road itu langsung dilelang, yang akhirnya malah neken harga. Tapi sekarang, lupakan cara jadul itu. Ada kebijakan baru yang efektif mulai tahun 2026 yang menghentikan total praktek ini. Mereka nggak akan jual lagi, mereka simpan. Ini namanya paradigma digital Fort Knox. Gampangnya gini, mereka sekarang nganggep aset-aset digital ini sama berharganya kayak cadangan emas mereka. Artinya apa? Pasokan koin-koin pilihan ini di pasar bakal jadi makin langka secara permanen. Ini validasi paling tinggi yang bisa didapat sebuah aset kripto. Jadi, koin apa aja sih yang dianggap sepenting itu sampai dimasukin ke brankas negara? Ini bukan pilihan asal-asalan loh, laporan ini ngebongkar semuanya. Yuk kita lihat daftar aset yang udah terpilih ini. Tentu aja, Bitcoin ada di sana sebagai jangkar utamanya, si emas digital. Tapi yang benar-benar bikin kaget itu pilihan altcoin-nya, Ethereum, Solana, XRP, dan ya bahkan Cardano. Setiap koin ini dipilih bukan karena lagi ngetren, tapi karena punya peran strategis yang unik di masa depan keuangan versi pemerintah. Nah, dari daftar itu, laporan ini secara khusus menyorot dua aset. Mereka nyebutnya taruhan agresif, aset dengan potensi ledakan paling gede dalam 12-18 bulan ke depan. Disinilah letak peluang cuan terbesarnya. Pertama, Solana. Pemerintah ngelihat SOL ini kayak kuda pacu di portofolio mereka. Ini taruhan buat pertumbuhan infrastruktur super cepat yang bakal jadi tulang punggung keuangan di masa depan. Dan ini alasannya. Dengan upgrade Firedancer, Solana itu bisa proses lebih dari 1 juta transaksi per detik. 1 juta! Ini bukan angka main-main, ini selevel sama kecepatan bursa saham Nasdaq. Ini level yang dibutuhin institusi Wall Street, dan sekarang Solana punya itu. Gak ada lagi cerita jaringan mati mendadak. Datanya juga ngomong hal yang sama. Coba lihat deh, volume trading di bursa terdesentralisasi. Solana udah lebih dari 2 kali lipat Ethereum. Duet retail dan para spekulan itu udah pindah permanen ke Solana. Ya jelas aja, biayanya murah banget dan transaksinya secepat kilat. Aset agresif kedua adalah XRP. Nah, kalau ini ceritanya beda lagi. XRP itu taruhan untuk utilitas skala makro, terutama buat pembayaran antar negara. Dan yang paling penting, status hukumnya udah jelas. Perang sama SEC udah kelar. Garis waktu ini ngejelasin semuanya. Clarity Act ngasih status komoditas yang jelas, ngebuka pintu banjir buat ETF spot dari raksasa kayak Franklin Templeton. Sekarang, bank-bank global bisa adopsi XRP tanpa was-was. Risiko regulasi yang selama ini neken harganya udah hilang. Oke. Terus gimana nasib Ethereum? Banyak kan yang khawatir harganya bakal diam di situ-situ aja, apalagi pendapatannya kesedot sama layer 2. Tapi laporan ini punya pandangan yang beda banget. Ethereum itu udah berevolusi. Dia bukan lagi saham teknologi yang bisa bikin kalian kaya mendadak dalam semalam. Anggap aja Ethereum sekarang itu kayak obligasi internet. Aset blue chip yang stabil, aman, dan ngasih imbal hasil konsisten dari staking. Para institusi beli ETH bukan buat cuan cepat, tapi buat passive income. Terakhir ada Cardano. Kenapa dia ada di daftar ini? Laporannya jujur banget. Pertumbuhannya emang ketinggalan jauh. Risiko kehilangan peluang kalau megang ini tuh nyata banget. Kemungkinan besar dia ada di sana karena arsitektur keamanannya yang unik plus ya sisa sitaan lama. Statusnya jelas, ini aset buat jaga-jaga, bukan buat ngejar pertumbuhan. Oke, jadi kita udah bongkar semua strategi rahasia pemerintah dan aset-aset pilihan mereka. Setelah semua info ini kebuka, apa artinya buat kita para investor? Nah, laporan ini nggak cuma analisa, tapi juga ngasih contekan yang jelas banget. Sederhana banget. Pertama, ikutin sinyal yang super jelas dari kekuatan geopolitik terbesar di dunia. Kedua, beli aset yang sama persis kayak yang mereka simpan. Ketiga, dan ini kuncinya, pahami kenapa mereka megang tiap aset. Apa buat pertumbuhan agresif, utilitas, atau cuma buat stabilitas. Dan ini dia rekomendasi alokasi dari laporan itu. Lihat deh porsinya.
Solana paling gede sebagai taruhan pertumbuhan utama. Disusul XRP buat utilitasnya. Ethereum megang peran yang lebih defensif. Dan Cardano cuma porsi kecil aja buat spekulasi minimal. Jadi, kesimpulannya nendang banget. Pasar yang lagi turun sekarang ini, itu bukan tanda bahaya. Menurut laporan ini justru kesempatan langka, kesempatan emas buat nyerok aset negara dengan harga diskon, sebelum semua orang di pasar sadar kalau koin-koin ini bakal jadi barang langka. Pemerintah Amerika Serikat udah milih jagoannya dan pasang taruhan besar. Pertanyaannya sekarang, dengan info ini di tangan kalian mau bertaruh sama siapa? Coba diskusiin di kolom komentar di bawah.